Shalom Sobat Kairos yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sobat Kairos, tentu masih segar dalam ingatan kita topik yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu yang lalu, yang berbunyi reformasi spiritualitas. Maka dalam hari-hari kita satu minggu ini, kita masih tetap berada dalam semangat panggilan itu. Sobat Kairos, sudah menjadi kebiasaan, bahkan kenormalan dalam tatanan hidup kita. Ada beberapa sikap yang muncul ketika kita mengetahui bahwa seseorang telah kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sikap yang pertama adalah menjauhinya. Mungkin kita berpikir, daripada terpengaruh kelakuan buruk mereka, lebih baik saya menjauhinya. Sikap yang kedua adalah tidak mau tahu. Kita sering mendengar istilah EGP, emang gue pikirin. Ini adalah istilah yang sangat populer, yang dipakai untuk menyatakan bahwa orang yang mengucapkannya tidak mau memikirkan hal atau isu yang sedang dibicarakan. Dalam bahasa Inggris, sering kita dengar perkataan "do I care?" Juga mengandung arti dan nada yang serupa. Nadanya terdengar sinis dan egois. Sikap ketiga adalah menggosipkannya. Ini menjadi sikap yang paling umum. Makanya ketika ada sebuah berita buruk yang terdengar tentang seseorang, maka dalam waktu yang singkat sudah tersebar kemana-mana. Demikianlah kekuatan mulut kita untuk menyebarkan suatu berita. The power of mouth. Sikap keempat yang paling sering adalah menghakimi. Ketika kita mengetahui ada seseorang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka sikap yang paling lazim, kita langsung menghakiminya. Dan sikap menghakimi kita, seolah kita pun menjadi orang yang paling benar dan tidak pernah salah. Sobat Kairos, apakah kebiasaan-kebiasaan tadi menjadi sikap yang benar? Tentu kita akan menjawab tidak. Kalau begitu, sikap itu sesungguhnya harus kita perbaiki. Kita harus kembali kepada sikap yang sebenarnya. Firman Tuhan hari ini memberikan 3 hal penting yang harus kita ingat, yaitu pertama, bahwa ada kalanya orang percaya pun jatuh dalam pencobaan, bisa berbuat dosa. Tidak seperti sangkaan banyak orang, kalau sudah dibaptis maka semuanya sudah oke. Justru kita masih perlu berjuang. Yang kedua, sikap yang harus dibangun adalah justru saling membimbing, agar yang jatuh dalam pencobaan dapat bangkit kembali, dibimbing ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bukan dihakimi seperti yang dilakukan banyak orang. Tidak dijauhi, tetapi dirangkul dalam kasih. Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan sikap yang ketiga adalah tetap waspada untuk menjaga diri sendiri agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena sebagai orang yang terbatas, kita pun bisa saja jatuh ke dalam pelanggaran dan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, Sobat Kairos, itulah pentingnya persekutuan orang percaya. Saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menghiburkan di kala duka. Sebab pencobaan dapat datang kapan saja tanpa diundang. Dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena itu, kita harus tetap waspada, tetap menjadi pribadi yang saling menguatkan, dan menjaga dalam kasih. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.
Tak Berkesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan Mantapkan Langkahku, Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.